Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Praditya. Saya mantan siswa PKL dari SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pemeriksaan dan perawatan 80.000 km Alniuterios. Dalam pemeriksaan dan perawatannya ini dibagi menjadi pemeriksaan dua komponen, yaitu komponen mesin dan komponen sasis dan bodi. Tapi sebelum lanjut ke materi yang utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara membaca nomor rangka Daihatsu. Di sini sudah saya garis bawahi, saya garis warna untuk memudahkannya. Di sini kita mulai garis merah yang pertama, itu ada huruf MHK. Di huruf pertama M ini adalah regionnya ini huruf M-nya adalah Asia, lalu H-nya adalah negara pembuatnya yaitu Indonesia, lalu ada huruf K, itu adalah pabrik pembuatnya yaitu PT ADM atau Astra Daihatsu Motor. Lalu lanjut yang garis kuning adalah identitas mobil tersebut. Untuk garis huruf yang pertama adalah huruf G, yaitu adalah bodi kendaraan tersebut adalah SUV. Lalu angka 8 untuk series mobil tersebut adalah New Terios, dan huruf F untuk kode mesinnya yaitu 2NR 1500 cc. Lalu huruf B ini adalah transmisinya yaitu transmisi matic. Lalu ada angka 2 yaitu grade-nya yaitu angka 2 yaitu medium. Untuk huruf J tidak saya kasih garis karena huruf J ini adalah mobil ini akan diekspor kemana. Nah, ini huruf J-nya ini adalah kode negara untuk diekspor ke Indonesia. Lalu ada garis hijau adalah tempat tanggal lahirnya, udah huruf M yaitu 2020. Lalu ada huruf J adalah tempat pabriknya yaitu ada di Jawa Barat, dan angka biru ini adalah kode nomor produksi mobil tersebut diproduksi ke yang keberapa. Lalu saya akan mempresentasikan cara membedakan Sigra grade 6 dengan Sigra grade 2. Nah, ini dari tampak depannya. Untuk Sigra grade 6 ada di sebelah kanan dan Sigra grade 2 ada di sebelah kiri. Untuk Sigra grade 6 ini sudah dilengkapi dengan fog lamp atau lampu kabut. Lalu ada velgnya sudah dilengkapi dengan velg racing. Terus spionnya sudah spion elektrik, sedangkan Sigra grade 2 tidak dilengkapi dengan fog lamp. Terus velgnya masih velg normal, velg kaleng, dan spionnya masih spion biasa. Untuk tampak belakangnya Sigra grade 6 ini sudah dilengkapi dengan reflektor, sedangkan Sigra grade 2 belum, tidak memiliki reflektor. Dan perbedaan yang paling pentingnya itu adalah Sigra grade 6 ini sudah dibekali dengan mesin 3NR atau 1200 cc, sedangkan Sigra grade 2 ini hanya dilengkapi dengan mesin 1KR 1000 cc. Kita masuk ke materi yang utama, yaitu pemeriksaan komponen mesin. Yang pertama adalah periksa semua tali kipas, cek kondisi tali kipas dan pastikan tali kipas tersebut masih berfungsi dengan baik, seperti tidak retak-retak, tidak retak-retak, tidak terlalu kering yang bisa menyebabkan bunyi berdecit. Lalu kita ganti oli mesin dengan cara membuka baut pembuangan oli menggunakan kunci ring 14. Kita buka, lalu kita tunggu olinya tiris. Setelah itu kita tutup lagi jika olinya sudah menetes semua. Lalu setelah itu kita ganti saringan oli mesinnya dengan cara membuka 3 penutup dek di bagian bawah. Kita pasang SST pembuka filter orinya, terus kita lepaskan menggunakan recet. Terus habis itu kita ganti dengan filter oli yang baru. Setelah kita ganti filter olinya, kita masukkan oli mesinnya sebanyak 3,5 liter. Setelah itu kita ganti cairan pendingin mesin. Kita ganti cairan pendingin mesin dengan cara membuka keran pembuangan air radiator di bawah radiator. Kita buka sedikit, lalu kita tunggu air radiatornya
keluar semua. Setelah itu kita tutup lagi keran pembuangannya, terus kita isi radiatornya dengan menggunakan cairan pendingin Daihatsu Super Long Life Coolant. Setelah itu kita tutup kembali, tutup radiatornya. Setelah itu kita periksa sistem pendingin dan persambungannya. Kita periksa kondisi radiator dan extra fan. Kita pastikan extra fan ini menyala saat mesin mulai panas kurang lebih pada suhu 95 derajat Celcius, dan pastikan tidak ada kebocoran pada selang pendingin mesin. Lalu kita periksa tutup tangki bahan bakar dan pipa saluran bahan bakar dan persambungannya. Kita pastikan tutup tangki bahan bakar ini ketika dibuka tidak ada bunyi berdesis dan tidak ada kebocoran pada selang-selang dan persambungan bahan bakar. Lalu kita periksa karkol kanister. Kita periksa dan pastikan tidak ada selang yang terlepas dan kerusakan pada karkol kanister. Lalu kita ganti saringan bahan bakarnya. Kita ganti saringan bahan bakarnya menggunakan kunci ring 810. Kita buka dulu pelindung saringan bahan bakarnya. Kita buka semua bautnya, lalu kita lepaskan. Terus kita lepaskan selang-selang yang tersambung dengan saringan bahan bakar. Lalu kita cabut saringan bahan bakarnya, terus kita ganti dengan saringan bahan bakar yang baru dan kita pasangkan kembali selang-selangnya, dan kita pasang lagi pelindung saringan bahan bakarnya. Lalu kita ganti saringan udaranya dengan cara membuka pengencang rumah saringan udaranya. Kita ganti saringan udara yang lama ke saringan udara yang baru. Terus kita periksa baterainya, pastikan tidak ada kerusakan dan kondisi fisik baterai seperti tidak ada penyok-penyok dan tidak ada karat di terminal-terminal baterai. Lalu kita isi air elektrolit baterai apabila air elektrolitnya itu kurang atau berada di lower level. Kita cek juga tegangan voltase baterai bisa menggunakan Mitronic atau Apometer. Kita pastikan tegangan voltase baterai tersebut berada pada 12 volt sampai 14 volt. Lalu kita periksa pipa gas buang dan dudukannya. Kita periksa semua pipa gas buang dari ujung ke ujung. Kita pastikan tidak ada kebocoran dan kerusakan pada pipa gas buang. Lalu kita periksa kandungan COHC asap gas buang saat idle menggunakan gas analyzer. Pertama kita nyalakan mesin terlebih dahulu, kurang lebih selama 5 menit sampai mesin tersebut panas. Lalu kita masukkan pipa pengecekan gas analyzernya ke dalam knalpot. Setelah itu kita tunggu sampai semua angka di gas analyzer ini berhenti untuk mengetahui hasilnya. Kita pastikan kandungan COHC asap gas buangnya ini berada di bawah 1% per 150 ppm. Jadi kita ke pemeriksaan chassis dan bodi. Yang pertama kita periksa pedal kopling. Periksa jarak antara pedal dengan lantai panel bawah menggunakan penggaris. Kita pastikan ketinggian pedal kopling memenuhi nilai spesifikasi yaitu 16,14 cm dari lantai panel bawah. Lalu kita periksa juga jarak antar pedal kita periksa juga pedal rem. Kita periksa ketinggiannya dengan menggunakan penggaris. Kita pastikan ketinggiannya memenuhi spesifikasi yaitu 15,8 cm dari lantai panel bawah. Kita periksa juga bunyi klik pada tuas rem parkir saat tuas ditarik. Kita pastikan bunyi tuas rem parkir tersebut memenuhi nilai spesifikasi yaitu 5-7 klik. Lalu kita periksa tromol rem dan pelapis sepatu rem. Kita periksa ketebalan sepatu rem atau brake shoe-nya. Kita pastikan ketebalannya ini memenuhi nilai spesifikasi yang diizinkan. Untuk minimal ketebalan brake shoe-nya adalah 1 mm dan diameter dalam pelapis brake shoe ini maksimal 256 mm. Lalu kita periksa
pad dan piringan rem. Kita periksa ketebalannya dan pastikan ketebalannya ini memenuhi limit yang diizinkan. Untuk ketebalan minimal brake padnya ini adalah 1 mm untuk minimalnya, dan ketebalan minimal piringan remnya minimal 23 mm. Kita pastikan juga tidak ada minyak rem yang rembes dari piston rem, dan pin kalipernya ini tidak macet. Lalu kita ganti minyak rem dan minyak kopling. Berhubung minyak rem dan minyak kopling ini berada dalam satu silinder, maka penggantian minyak rem dan minyak kopling dilakukan secara bersamaan dengan cara memasang selang bleeder brake fluid ke bleeder plug di belakang kaliper rem. Kita buka menggunakan kunci 8, kita buka sedikit, nanti minyak remnya akan terkuras dan masuk ke dalam bleeder brake fluid, dan kita isi sedikit demi sedikit menggunakan cairan rem di master silindernya. Ya, kita isi sedikit-sedikit sampai semua minyak remnya terbuang semua. Lalu kita periksa silinder master dan roda. Kita pastikan silinder master dan rodanya ini tidak terdapat kebocoran. Lalu kita periksa selang dan pipa saluran rem. Kita pastikan selang dan pipa-pipa saluran rem ini tidak mengalami kebocoran. Lalu kita periksa roda kemudi dan lengan penghubung kemudi. Kita pastikan kita periksa roda kemudi dengan penghubung kemudi dengan cara meluruskan setir terlebih dahulu. Lalu kita putar setirnya sedikit sampai bannya ini agak berputar sedikit. Kita pastikan jarak bebasnya atau gerak free play setir tersebut tidak melebihi 30 mm. Lalu kita periksa pengaturan roda depan atau side slip. Kita periksa pengaturan roda depan agar roda depan dan belakang mobil berada dalam posisi yang benar atau dalam posisi yang lurus, tidak menyerong sedikit. Lalu kita periksa ball joint dan karet penutup debu. Kita periksa ball joint dari adanya kerusakan dengan cara menaik turunkan lower arm, dan pastikan tidak ada bunyi gemertak pada ball joint. Pastikan juga karet penutup debu ini tidak terkelupas. Lalu kita ganti oli transmisi manual. Kita buka dulu baut pembuangan oli transmisi manual dengan menggunakan kunci shock 24. Kita buka, lalu itu kita tunggu hingga olinya keluar semua. Lalu kita tutup kembali dan kita buka baut masuknya oli transmisi. Setelah itu kita isi oli transmisi manual ini sebanyak 1,13 liter. Lalu kita ganti oli roda gigi diferensial atau oli gardan. Kita buka dulu baut pembuangannya menggunakan kunci shock 24 juga. Lalu kita tunggu hingga olinya menetes semua. Setelah menetes semua, kita tutup kembali bautnya, terus kita buka baut masuknya oli gardan, terus kita isi hingga penuh, kurang lebih sekitar 2,4 liter. Lalu kita periksa suspensi depan dan belakang. Kita pastikan shock absorber depan dan belakang tidak mengalami kebocoran, dan pastikan coil spring atau seperti pegas ini tidak mengalami patah atau retak. Lalu kita periksa baut dan mur pada sasis dan bodi. Kita periksa kencangan baut dan mur pada sasis dan bodi. Pastikan semua baut dan mur pada sasis dan bodi ini tidak ada yang kendur atau kondisi yang kencang, seperti baut pada lower arm, stabilizer, dan baut shock absorber. Lalu kita periksa semua lampu, klakson, penghapus, dan pencuci kaca atau wiper. Kita pastikan semua lampu dan klakson menyala dan tidak ada yang mati, dan pastikan wiper berfungsi dengan sempurna, seperti wipernya ini tidak sobek atau pecah-pecah yang bisa menyebabkan kacanya ini
baret-baret. Lalu kita ganti saringan udara AC dengan cara membuka menarik laci dashboard. Setelah itu nanti akan terbuka penutup filter AC-nya. Terus kita buka filter AC-nya, kita ganti, kita keluarkan filter AC yang lama, kita ganti filter AC yang baru. Setelah itu kita tutup lagi tutupnya dan pasang kembali laci dashboardnya. Lalu kita periksa jumlah refrigeran AC. Pastikan jumlah refrigeran AC ini berada pada angka 20-30 PSI ketika mobil dinyalakan, dan mobil mati berada pada angka 90-100 PSI. Lalu kita periksa kondisi ban dan tekanannya. Kita periksa kedalaman alur, kerusakan dan keretakan ban, dan keausan bannya. Kita pastikan tekanan ban depan ini 34 PSI dan ban belakangnya 38 PSI. Lalu kita rotasi semua bannya. Kita rotasikan semua ban belakang ke bagian depan tanpa mengubah posisinya. Lalu kita pindahkan ban depan kanan ke posisi belakang kiri. Terus kita pindahkan ban depan kiri ke bagian belakang kanan. Lalu yang terakhir adalah tes jalan. Kita tes kendaraan tersebut setelah diservis untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah kita servis. Sekian pemeriksaan dan perawatan 80.000 km yang saya sampaikan tadi. Ada yang ingin ditanyakan?